Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang selalu dekat denganku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah kuatku, batu karangku. Yesus, Tuhan. Kau Allah yang setia bagiku. Tuhanku, Yesusku, permata hatiku. Tuhanku, Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Saya percaya kabar saudara baik-baik saja, bahkan luar biasa. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Ezra. Pasal yang ke-7, kita akan baca ayat yang ke-28. Mari saya ajak saudara untuk baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Amin. Hari ini kita akan belajar, yang pertama kita lihat dari kitab Ezra, di situ dituliskan, maka aku menguatkan hatiku. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya lebih tajam lagi saudara, dikatakan demikian, ini terjemahan lain. I took courage, I was strengthened, for the hand of the Lord my God was on me. Bukan cuman aku menguatkan hatiku, tetapi aku mengambil sebuah keberanian. Aku memilih untuk berani, untuk dikuatkan, untuk percaya. Jadi itu sebuah keputusan, saudara. Menguatkan hati itu sebuah keputusan. Pagi hari ini, mari kita sama-sama membuat sebuah keputusan untuk kita boleh menguatkan hati kita. Apapun yang sedang kita alami, kita menguatkan hati kita. Bukan tanpa alasan, kita menguatkan hati kita karena yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan kita itu selalu beserta dengan kita. Yang percaya katakan amin. Maka kita bisa tetap kuat, bisa tetap berani menghadapi kehidupan ini. Saya percaya saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, apalagi saudara yang hadir di ibadah, bukan hanya ibadah raya tapi ibadah pagi, saudara setiap hari semakin dan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan saudara menjadi lebih berani mengambil keputusan. Misalnya berdiskusi dengan suami atau istrinya, wes bu, pokoknya percaya sama Tuhan. Nah, saudara bisa berani mengambil keputusan, menghadapi sebuah hal yang sukar, misalnya keputusan untuk mengambil rumah baru, atau keputusan untuk pendidikan anak-anak, apakah ini uangnya cukup atau tidak. Dengan iman, bukan bondo nekat. Dengan iman saudara katakan, oh bu percaya, aku pasti dikuatkan, aku pasti diberkati oleh Tuhan. Maju dengan iman. Saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-28b, dikatakan, maka aku menguatkan hatiku bukan tanpa alasan. Karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Tangan Tuhan melindungi hidup saudara. Sehingga saudara tidak perlu ragu, takut untuk menjalani kehidupan. Ada tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang menaungi kehidupan saudara. Amin saudara? Amin. Haleluya. Hari Sabtu semangat. Mungkin banyak kantor yang libur kalau Sabtu ya. Aduh Pak, kalau enggak kerja saya enak. Iya, tapi saudara harus percaya. Ada tangan Tuhan yang luar biasa. Terjadi dan turun
berkarya atas hidup kita. Saudara, tangan Tuhan itu saudara harus selalu ingat, selalu ada bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan, dia akan selalu menguatkan kita. Tangan Tuhan akan selalu mengingatkan kita bahwa ada kuasa yang besar yang sudah menciptakan dunia ini, itu berada di dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menguatkan hati. Mengambil sebuah langkah yang berani untuk menguatkan hati. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memperkatakan pada diri sendiri, dalam nama Yesus, pagi hari ini aku mengambil keputusan untuk menguatkan hati. Nah, menguatkan hati ini bahasa Jawa punya kelebihan sendiri. Maksudnya apa? Menguatkan hati panjang. Bahasa Jawa cuma satu kata, tatak. Ya, tatak, saudara. Berani. Jemput bola. Nah, semangat, kuat. Berani di dalam Tuhan. Bukan berani karena nekat, tapi berani karena percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini ada keberanian dalam diri saudara. Amin. Saya percaya keberanian yang saudara miliki bukan untuk membuat sebuah demonstrasi yang negatif gitu ya. Bukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif, tapi keberanian untuk menyatakan bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Take courage. Ayat yang ke-28 ini. Take courage. Ambil sebuah keputusan yang berani. Ambil sebuah keberanian dari dalam. Bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Bukan Tuhan yang jauh dari kita. Enggak. Kita yang seringkali jauh dari Tuhan. Saudara tidak perlu heran. Pendeta sekali berapapun, kalau yang namanya mengalami jauh dari Tuhan, iya sama. Perasaannya sama saja. Ya. Merasa tidak bisa khotbah, merasa tidak bisa ini, merasa tidak bisa itu. Karena semua manusia. Dan manusia pasti pernah mengalami seperti itu. Saudara berdoa kok rasanya sepo ya. Kok hampa. Kok rasanya doaku ini sia-sia. Oh manusia pasti pernah mengalami. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa dari dalam diri kita ambil sebuah keputusan yang berani untuk berkata pada Tuhan. Tuhan dan tangannya ada dan menyertai kehidupanku. Amin. Selesai. Katakan itu saja. Tuhan, mungkin hari-hari ini aku jauh daripadamu. Mungkin hari-hari ini aku sulit untuk percaya. Tapi saat ini aku ingin katakan ada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu di dalam hidupku. Ada tangan Tuhan yang menjamah hidupku. Yang membuat aku berani mengambil keputusan. Amin saudara. Nah biar saudara yang mau ambil keputusan untuk ambil rumah, ambil mobil, berani. Tapi bukan nekat. Bedakan antara berani dan nekat saudara. Amin saudara. Mari katakan bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih karena aku aman di dalam tangan-Mu. Dan tidak ada kuasa manapun yang dapat menggangguku ketika aku berada dalam tangan-Mu. Biar tangan-Mu yang penuh kuasa ditumpangkan atas hidupku hari ini sampai selama-lamanya. Dan yang percaya katakan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Nah saudara, setelah kita tahu, kita percaya, kita ambil keputusan yang berani bahwa tangan Tuhan itu ada dan menaungi hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Tadi kita belajar dari Ezra. Kita sekarang akan belajar dari seseorang yang lain. Dari Nehemia. Mari saudara buka dalam Nehemia pasal 2 ayat yang keempat. Nehemia pasal yang kedua ayat yang keempat.
Mari baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Saudara, bukankah kalau kita baca ini dengan sungguh-sungguh, ini merupakan sebuah sukacita yang besar. Bahwa ketika kita meminta sesuatu, kita punya sumber. Kita punya tempat di mana kita bisa berpaling kepadanya. Tuhan, aku ingin ini. Ada yang bisa kita ajak bicara. Ada yang bisa kita letakkan harapan kita kepadanya. Amin, saudara. Sungguh sebuah sukacita yang besar. Karena kita punya Tuhan. Setelah kita tadi ambil langkah yang berani. Bahwa kita percaya ada tangan Tuhan atas hidup kita. Langkah kita yang selanjutnya adalah kita berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Nah, pagi hari ini saya percaya doa saudara yang ingin saudara naikkan itu dipenuhi dengan segala kuasa. Karena saudara percaya kita juga bisa menyerukan namanya, kita bisa panggil nama Tuhan kapanpun. Saudara mau dimanapun, saudara bisa memanggil namanya. Seringkali saudara dengar kesaksian-kesaksian orang yang kecelakaan tidak jadi kecelakaan karena apa? Menyerukan nama Tuhan. Nama yang penuh kuasa. Nah saudara, memang mungkin ada dari saudara yang tidak mengalami Tuhan setiap detik. Ya. Tapi ada orang yang ya memang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada orang yang bahkan lagi ngendarai mobil di jalan tol saja saudara. Tiba-tiba bisa mengalami hadirat Tuhan dan terpaksa harus minggir. Karena apa? Menikmati hadirat Tuhan. Ya. Wah, tidak tahan rasanya rindu dengan Tuhan. Ingin bersekutu dengan Tuhan. Lagi nyetir di jalan tol, wah bersukacita. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan akhirnya harus minggir. Ini kejadian nyata. Dan bersama istrinya di dalam mobil berdoa, ketawa. Sampai orang lain lihat, lapo wong loro ini gitu kan. Tapi tidak apa-apa di hadirat Tuhan kok. Tidak masalah. Tidak dilarang oleh hukum gitu kan. Ini kebebasan gitu ya. Nah, kepercayaan yang sudah muncul itu karena apa? Kita confident. Ada sumber yang kita pegang. Pagi hari ini, seperti yang sering diajarkan oleh guru saya, saudara, seringkali ketika kami belajar dan kemudian guru kami tanya, gimana? Bingung? Iya Bu, kalau bingung gecokan sama pohon cabai. Saya penasaran, browsing pohon cabai. Terus saya lihat, cabai itu bukan pohon. Ya kan? Bukan pohon, cuma kayak apa menjalar gitu ya kan. Terus saya mulai nangkap, oh jadi artinya apa? Tidak boleh bingung. Kalau ngerjakan soal matematika atau fisika, jangan cepat bingung. Karena kalau bingung ya pegangan sama pohon cabai. Sepo, pohon cabai, makpret gitu sudah ketarik semua kok saudara. Jadi hidup kita ini jangan pusing-pusing. Jangan sedikit-sedikit bingung. Jangan sedikit-sedikit katakan wis mbuh wis. Nah jangan. Tapi mari kita sambut dan katakan, Tuhan aku bersyukur. Karena aku masih punya sumber di mana aku bisa berdoa kepadanya. Nyatakanlah di dalam doa keinginan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban atas segala doa kita. Yang percaya katakan, saudara kita berdoa pada Tuhan kapanpun. Kita bisa mengucap syukur kapanpun. Bahkan seringkali dikotbahkan bahwa ia hanya sejauh doa. Oh iya, betul. Ia hanya sejauh doa. Dan sekali lagi saudara tidak pernah diminta untuk semuanya menjadi pendoa syafaat. Ya, seperti Daniel yang dicatat di dalam Alkitab. Dia berdoa tidak di tempat umum. Justru dia mengunci, menutup jendelanya. Dia kunci kamarnya, dia berdoa. Saudara tidak diminta untuk sehari berdoa 10 jam. Enggak. Tuhan tidak memberikan waktu yang spesifik.
Tapi Tuhan hanya berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan selalu rindu untuk bersekutu dengan aku. Pagi hari ini, nah coba saudara lihat kanan kiri saudara. Nah itu wajah orang yang suka bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, kita berani menyatakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik luar biasa. Amin saudara. Nanti saudara berdoa sungguh-sungguh. Tuhan akan izinkan saudara, Tuhan akan bawa saudara yang setia bangun pagi. Tuhan akan bawa saudara semua ke Israel. Karena ke Israel butuh bangun pagi. Kalau bangunnya siang ketinggalan bis. Kalau ketinggalan bis nyimut saudara. Jauh-jauh datang ke Israel, molor di hotel. Ya kan, nah ini latihan saudara, bangun pagi. Bangun pagi, karena Indonesia dan Israel kurang lebih terpaut 5 jam. Ya, jadi saudara pasti bisa bangun pagi. Saya jamin bahkan mungkin hari pertama tiba di Israel, secapek-capeknya saudara, subuh di sana, bahkan dini hari pasti sudah melek. Karena apa? Jamnya tidak karu-karuan sudah. Sekarang di Israel adalah jam 12 malam. Setengah 1. Nah saya jamin jam 2, jam 3 Israel saudara sudah melek. Karena di Indonesia sudah jam 8. Ya, makanya pasti bangun pagi. Tidak mungkin ketinggalan bis. Nah saudara latihan kan, saudara bangun jam 4, bangun jam 4. Mungkin bangunnya tidak jam 4, yang rumahnya jauh mungkin bangun jam setengah 4. Jam 3 mungkin mandi dulu biar seger. Saudara ini sedang dilatih. Untuk apa? Supaya Tuhan bisa menyatakan perkara-perkara yang besar. Amin. Saya yakin semuanya rindu untuk pergi ke sana. Amin. Dan sudah ada yang datang bersaksi pada saya. Pak Daniel, seperti yang dikotbahkan, saya Maret ini berangkat ke Israel. Ada yang bersaksi pada saya. Nah mulai ada 1 orang mulai berangkat, tenang saja, pasti ada gilirannya. Saudara berangkat satu persatu. Sebab ada orang yang punya uang tapi tidak punya kesempatan, ada orang yang rindu tapi tidak punya uang. Oh Tuhan akan bisa membuat semuanya lancar. Ya, Tuhan akan buat saudara mengalami hal-hal yang luar biasa, bukan cuma ke Israel saja, tapi perkara yang lain. Tapi ke Israel itu sebuah dikatakan sebuah hal yang bisa saudara saksikan kemana-mana. Ini loh, Tuhanku memberkati aku, sehingga aku bisa sampai ke tempat tanah perjanjian. Mak saya yang dari mamah, ketika ditanya, mau keluar negeri kemana? Oh enggak, pengen tempat lain, cuma Israel cukup. Sama dulu memang ke Singapura, karena ada anaknya yang tinggal di Singapura. Israel cukup, selesai, enggak kemana-mana lagi. Ada juga jemaat di tempat ini dan di tempat Surabaya yang pernah ditawari, gimana mau pergi kemana? Enggak, pengen Israel saja. Karena apa? Ya nanti saudara lihat sendiri, bukan berarti kita mengagung-agungkan Israel, tapi di sana kita bisa merasa sesuatu yang berbeda. Oh, Tuhan itu pernah di sini. Di sini. Tapi ya saudara enggak perlu sampai ambil sapu tangan kemudian dilap. Itu saudara, itu jutaan orang, maaf, itu ada ingusnya orang lain, itu ada keringatnya orang lain, saudara makprat gini, aduh bakterinya. Terus ada, wah ini ada tempat di mana Yesus dulu naik ke surga. Wah, dielus-elus batunya gitu sampai jeglong batunya kan, karena jutaan orang yang elus-elus. Enggak perlu seperti itu. Terus nyembah, sujud di batu, bukan itunya, tapi memorinya. Kita berdiri, kita lihat, oh Kapernaum. Di sini kira-kira Tuhan Yesus pernah berjalan-jalan. The hometown of Jesus. Yesus pernah tinggal di sini. Oh Danau Galilea, di tempat yang sama, dia pernah meredakan angin ribut. Oh di Emmaus. Oh di tempat ini. Bethlehem, di sini Yesus pernah lahir. Tidak perlu sampai nangis,
Enggak. Ya kalau saudara bersuka cita, terima kasih aku sudah sampai di tempat ini. Nah silakan. Jadi siapkan diri saudara, semuanya pasti akan Tuhan bawa ke Israel. Yang amin dok yang berangkat. Nah, semuanya pasti akan Tuhan bawa. Amin saudara. Oke, ayat yang terakhir. Kita turun ke ayat yang ke-20. Masih dalam kitab Nehemia pasal 2, ayat yang ke-20. Dikatakan, aku menjawab mereka kataku, mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Allah semesta langit yang akan membuat saudara berhasil. Pastikan sebelum beraktivitas hari ini, saudara mantap, saudara tatak, saudara kuat. Dan katakan, Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau yang menciptakan alam semesta, Engkau membuat aku berhasil. Engkau membuat anak-anakku berhasil. Engkau membuat ayah ibuku berhasil. Engkau membuat pekerjaanku berhasil. Engkau membuat toko kelontongku berhasil. Engkau membuat cateringku berhasil. Engkau membuat semuanya berhasil. Amin saudara. Ingat, mulut kita itu berkuasa. Kita harus punya sebuah keberanian di dalam Tuhan. Hasilnya, kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Saudara bisa berharap kepada Tuhan dan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin saudara. Tapi kok jawabannya belum ada, belum tanpa apa-apa, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk saya dan saudara. Saudara jangan mau diintimidasi oleh iblis. Iblis mungkin berkata, wes gagal, batal, tidak mungkin ada mujizat, kamu sih kebanyakan dosa. Oh enggak, Tuhan tidak pernah menghakimi kita seperti itu. Tuhan bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan dituliskan, sekalipun dosamu merah seperti sumbonya pentol, gitu, kirmisi, gitu, akan diputihkan seperti salju. Tuhan tidak pernah mengatakan, dosamu banyak, berkatmu tak tunda ya. Oh itu intimidasi iblis. Kamu banyak melakukan kesalahan, berkatmu nanti saja ya. Itu intimidasi iblis. Justru Tuhan sedang menanti dengan tangan terbuka. Nah, begitu engkau sadar, berkat sedang mengalir ke arahmu. Amin saudara. Bukan berarti Tuhan tidak berkarya. Tetapi kita yang harus tetap percaya kepada Tuhan. Mari katakan bersama saya, di dalam nama Yesus, aku berterima kasih karena Tuhan alam semesta memberikanku kesuksesan pada hari ini sampai selama-lamanya. Dan yang percaya katakan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang heran. Kami bersyukur kepadamu. Mari saudara, saya ajak saudara untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Ambil beberapa saat. Berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perkara-perkara besar yang akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami menanti-nantikan dengan penuh sukacita. Kami tidak bersedih, kami tidak kecewa, tapi kami melihat dengan mata iman kami menikmati hidup yang daripada Tuhan. Oh di dalam nama Yesus kami bersatu hati dan kami percaya ada mujizat yang akan terjadi. Ada tangan Tuhan yang akan menolong hidup kami. Ada sukacita yang akan membukakan kain kabung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau bukan Allah yang tinggal diam. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu, dan Engkau Allah yang mau untuk menolong kami. Tuhan, kami di sini berkumpul bersatu hati, mempercayai Allah kami yang hidup. Kami tidak goyah, kami tidak sedih, kami tidak kecewa.
tapi kami kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan menjadi kekuatan hidup kami. Kami yang mungkin tahun lalu tidak mudah untuk percaya, tahun ini kami menjadi semakin percaya kepadamu. Bukan karena melihat, tetapi karena percaya sesungguhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan mengingatkan kebenaran firman Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini kita semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kita lakukan berhasil, beruntung, dan menyenangkan hati Tuhan. Kita terus bertumbuh ke arah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya sama-sama katakan, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.